Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Inspirasi profesi atau cita-cita. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Saatnya kita dengarkan Kelas Inspirasi hanya di RRI. 92,5 MHz RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 Indonesia, tatanan kehidupan baru. Selamat siang saudara pendengar. Apa kabar saudara pendengar di siang hari ini? Senang sekali Dina Yulianti menemani Anda di acara kita yang satu ini. Biasanya dari pukul 11 ke 12 ada acara Kelas Inspirasi. Dan tentunya juga seperti biasa juga di studio kita sudah ada bintang tamunya hari ini ya. Jadi perlu perkenalan dulu hari ini ya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Oke, apa kabar Bapak di siang hari ini? Ya, sangat baik, puji Tuhan, sangat baik. Luar biasa ya. Jadi sebelum kita mengetahui profesi dari Bapak yang satu ini, tentunya juga kita perkenalan dulu ya Pak ya. Boleh diperkenalkan? Nama saya Marcel Henuk. Ya. Saya berprofesi sebagai seorang polisi. Oke, dan sudah ketahuan ya. Jadi buat adik-adik semuanya di rumah yang punya cita-cita menjadi seorang polisi di masa depan, itu perlu mendengarkan radio di pagi hari ini ya. Oke, jadi panggilannya adalah? Saya sering dipanggil Marcel. Marcel. Itu nama, tapi sering disapa Manek. Manek, jadi lebih nyaman Manek aja ya Pak ya? Oh, iya. Oke, jadi tentunya juga Pak Manek, ini sudah berapa lama sih menjadi seorang polisi? Saya jadi polisi itu dari tahun 2005. Jadi sudah 15 tahun sampai sekarang, kurang lebih 15 tahun. Luar biasa, 2005 ya. Waktu itu saya masih SD ternyata. Baiklah, dan tentunya juga apakah ini menjadi cita-cita Pak Manek ya? Dari kecil pengen jadi polisi dan akhirnya sampai besar pun juga tetap menetapkan tekad untuk menjadi seorang polisi, atau waktu kecil itu pengen jadi apa Pak? Saya sebenarnya ingin jadi guru, karena kebetulan bapak saya guru. Dan waktu itu 2008 kalau tidak salah, Rote itu ada perang kampung, datanglah polisi, brimob, tentara. Terus tiap hari itu kan dekat sama seorang polisi, brimob. Jadi dia kemana-mana saya suka ikut belakang lihat, orang ini pegang senjata bagus kan. Jadi karena keadaan waktu itu juga perang kampung, ya bagaimana saya harus menambahkan, jadi saya bercita-cita jadi polisi mulai saat itu. Luar biasa, akhirnya ya, karena memang niatnya baik begitu ya Pak ya, akhirnya. Jadi ini boleh diceritakan dulu waktu pertama kali menentukan, membulatkan niat untuk menjadi seorang polisi, bagaimana tesnya kan dulu di sini apa di Kupang Pak? Kami di Polda. Di Polda NTT. Kupang, ya. Berarti bisa diceritakan perjuangan dari Rote ke Kupang sampai lulus begitu? Ya, jadi sedikit pengalaman. Ya. Waktu itu saya sempat kuliah di Jakarta dan pernah juga sebelum kuliah saya tes 2005 April, bulan April. Jadi saya ke Polda, waktu itu ada liburan kuliah, saya datang. Kemudian tetangga saya ajak, ayo ada pembukaan. Terus kita ke Polda, kita isi formulir, sudah ikut. Jadi memang ya 2004 itu, 2005 itu kami semua rata-rata dari Rote juga ada yang saya lihat teman sekolah banyak yang datang juga untuk ikut seleksi. Jadi kita rame-rame ke Polda untuk ikut daftar. Oke. Ini apa yang paling sulit Pak dari rentetan pendaftaran itu? Soalnya kalau saya melihat ya, adik-adik sekarang itu mereka udah benar-benar sibuk dari pendaftaran online sampai akhirnya itu benar-benar sibuk sekali. Tapi waktu zamannya Bapak itu apa yang paling susah dari rentetan itu? Oke, baik. Jadi saya bicara sedikit tentang prosedur untuk menjadi seorang polisi bisa ya. Yang pertama kita warga Indonesia. Berusia 17 sampai dengan 21 tahun. Itu yang pertama, WNI. Kemudian ditunjang dengan nilai ujian. Ya kan, karena sekarang ini kalau nilai ujiannya tidak cukup, maka atau tidak lulus, maka kita tidak bisa persyaratan utama.
Kemudian tinggi itu minimalnya 165 buat pria, buat wanita 163. Kemudian ada surat-surat ijazah yang harus kita legalisir, yang susah waktu itu karena saya kebetulan sekolah di SD Mokdale, SMP-nya di SMP 2 Tuanatuk, Loba Lain. Jadi untuk legalisir ini saya harus kembali lagi cari sekolah di mana kita sekolah untuk legalisir. Jadi kalau pemuda-pemudi remaja Roti yang sekarang ingin menjadi polisi, sekarang ini sudah ada pendaftaran dan sudah masuk tahap seleksi administrasi kalau tidak salah. Nah, nanti yang sementara sudah lulus boleh siapkan lagi surat-suratnya untuk tahun depan, karena untuk penerimaan sudah ditutup kalau untuk tahun ini. Oke. Ya. Jadi untuk tahun ini benar-benar sudah ditutup. Biasanya pembukaannya itu setiap bulan apa, Pak? Dia setiap habis 1 tahun masa pendidikan, nanti dia sekitar bulan Februari. Kalau habis pelantikan yang sudah seniornya atau yang sebentar tahun sebelumnya, nanti itu ada sekitar Maret, April, sampai tahap seleksinya itu bisa sampai di Juni, Agustus kalau tidak salah. Oke, jadi waktu itu Bapak tesnya sekali langsung lolos begitu? Saya 3 kali, Bu. Wah, luar biasa. 3 kali. Oke. Jadi memang kebetulan cita-cita dan ya jadi polisi ini hal yang mulia bagi saya. Ya. Jadi kita bisa mendapatkan sesuatu, artinya kita bisa mencari nafkah. Dulu polisi ini kan kita lihat dengan seragam yang begitu bagus, kemudian dengan tugas pelayanan, maka saya bercita-cita. Tiba-tiba sudah di dalam menjadi seorang polisi, ketemu lagi hal yang bagi saya ya harus dijalani walaupun sedikit berat, karena kondisi geografis sementara ini. Saya bertugas di Pulau Landu, kadang juga pengawasan sampai di Ndana. Kemudian jalan dari Baas sampai di Desa Binaan ada 3, Oebo, Oesili dengan Pulau Landu cukup jauh. Wow. Ya, polisi ini pengabdian, Bu, jadi harus dijalani. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi sebelum kita masuk dalam suka duka, saya masih penasaran ini. Pas pertama kali tes kepolisian itu tidak lulus, apakah Bapak masih punya niat lagi untuk yang kedua, ketiga itu dengan semangat yang sama atau semangatnya sudah agak meredup? Jadi awalnya saya tes 2004 itu tes Akpol, akademi, tapi kepolisian ya gugur. Saya jatuh, kemudian ada dulu angkatan 25 saya tes juga, tapi jatuhnya di Pantohir karena kekurangan saya sendiri, artinya tidak mempersiapkan dengan baik. Dan dari situ saya dijadikan itu pengalaman. Kemudian di angkatan 27 saya berusaha untuk pasti bisa. Masa teman saya bisa, saya tidak bisa. Memang berat sih, karena kita kalau gagal merencanakan artinya kita merencanakan kegagalan. Nah, bagaimana kita harus berhasil? Ya kita ikuti pengalaman yang sudah terjadi awal-awal. Mungkin itu. Oke, wah ini sangat benar-benar menginspirasi buat adik-adik di rumah yang bisa saja baru 1 kali coba dan gagal begitu ya. Jadi bisa langsung mencoba lagi di tahun-tahun berikutnya. Tapi batas usianya untuk tes kepolisian itu batasannya maksimalnya umur berapa, Pak? 21 tahun. 21. Saat pendidikan begitu. Oke. Jadi kalau kita masih 17 tahun dan kita coba dan itu gagal, masih beberapa kali lagi ya? Oke. Ada yang tes sampai 4 kali. Ya, yang penting niat. Kemudian di polisi ini kan yang pertama kesehatan itu penting. Yang menjadi prosedur utama itu tinggi. Kemudian nilai itu harus baik. Nilai ujian. Jadi kita berharap saudara-saudara kita, anak-anak kita, remaja, pemuda Rotendao terkhususnya yang masih sekolah, ya belajar dengan baik. Jaga kesehatan, kemudian dalam pergaulan pun juga kita harus menempatkan diri dengan benar, karena banyak pengalaman, Bu. Artinya ada yang pendidikan tiba-tiba
mempunyai kesalahan di luar, akhirnya dicopot, dipecat, begitu. Ada seperti Wah, itu. sayang sekali ya Pak ya. Padahal untuk lulus menjadi seorang polisi aja udah susah. Masa pas pendidikan dicopot ya. Tapi waktu pendidikan itu setelah lulus itu langsung masuk pendidikan kah? Ya. Nanti kalau dari tahap seleksi sudah selesai, Ya. otomatis kita ke SPN. Di situ ada pembukaan pendidikan. Oh, jadi itu pembukaan lagi. Ya, Semuanya memang diwajibkan ikut atau ada lagi syarat untuk bisa masuk pendidikan? Artinya itu sudah diterima, tapi itu belum 100% menjadi seorang polisi. Karena masih ada tahap pendidikan yang harus kita jalani. Itu sekitar 7 bulan sekarang. Nah, dalam pendidikan itu kalau ditemukan ada persoalan, maka itu kita juga bisa dikeluarkan kalau pelanggarannya fatal. Karena menjadi seorang polisi dibutuhkan integritas, dedikasi yang baik. Kemudian yang pertama kita harus beretika dengan benar. Karena kita menjadi seorang polisi ini kan kita menjadi pelayan. Ya. Itu yang pertama. Dan menjadi pelayan ini kita harus mengatur kehidupan kita. Dan itu semua melalui pendidikan. Pendidikan itu kita sudah diajarkan tentang semua fungsi teknis kepolisian. Ya. Dan sekarang kita sudah berdinas. Nah, kita berdinas ini kan ada fungsi-fungsi polisi, semuanya untuk pelayanan masyarakat. Tentunya untuk pelayanan masyarakat. Oke. Dan kalau berbicara soal ini ya, Bapak sudah bekerja lumayan lama, udah 15 tahun berkarir sebagai seorang polisi. Ini saya penasaran dengan karirnya Bapak ya. Dari pertama itu penempatannya di Kupang, setelah lulus pendidikan itu penempatannya di Kupang atau langsung dirote dikembalikan ke daerahnya? Jadi sedikit bercerita, Ya. saya kebetulan waktu itu mendapat ranking 1 cendekia polisi. Jadi saya masuk ranking 10 besar. Ya. Dan saya dikasih kesempatan untuk memilih tempat tugas. Ya. Dan saya memilih di Polresta Kupang karena dekat. Kan kita waktu itu tinggal di Kupang, jadi saya memilih di Polresta. 1 tahun kemudian kita pindah ke Sabara Polda. Di Sabara Polda itu tidak lama, 2 tahun saya dipindahkan ke Lantas. Jadi di Lantas Polda. Kemudian di polisi ini ada istilahnya mutasi. Ya. Dan memang itu harus dijalani. Jadi saya sempat dipindahkan ke Polres Lembata untuk mengabdi beberapa bulan di sana. Kemudian dipindahkan lagi 2012 ke Polda NTT. Dan saya berdinas di Reserse Kriminal Khusus di Reskrim Sus. Dan pada akhir Desember 2015 saya pindah ke Rote sampai saat ini. Wah. Jadi 10 tahun di Polda NTT. Wah, luar biasa ya. Dan ini juga tentunya juga kalau tadi Bapak sempat bilang kalau Bapak masuk 10 besar begitu ya untuk pendidikannya. Nah, ini bagaimana sih untuk menjadi yang terbaik? Apakah di dalam SPN ya, pendidikan itu apa yang seperti tadi bilang juga kita harus berintegritas dan sebagainya. Nah, kalau di SPN itu saya penasaran, di situ dipelajarinya apa aja? Apakah cuma fisik atau memang pelajaran-pelajaran yang lain juga untuk menjadi yang terbaik? Kalau menjadi yang terbaik ini kan tergantung dari penilaian, ada kriteria. Dan pelajaran fisik itu 3 bulan waktu zaman kita, 3 bulan pertama basis. Dan di situ memang kita harus benar-benar menguasai tentang Perdaspol itu, peraturan dasar kepolisian. Kemudian ada PBB yang kita sering gunakan. Nanti masuk ke bulan berikut setelah basis itu kita pelajaran kelas. Dan pelajaran kelas itu ada fungsi teknik Lantas, kemudian Sabara, Reskrim, Intel. Jadi semua tugas kepolisian yang berpendidikan wajib tahu. Siswa itu wajib tahu. Nanti setelah kita sudah definitif atau sudah dilantik, dulu kita masih ada magang, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Dan ada istilahnya latihan kerja di Polres-Polres. Jadi bagi saya itu magang, tapi namanya yang dirubah. Dan
menjadi seorang polisi, semua pekerjaan yang ada di fungsi polisi wajib tahu. Apalagi sekarang ini sudah kita masuk ke dunia yang lebih modern, dan sudah mulai ada cybercrime. Kebetulan saya di Polda, di Reskrim itu saya di bagian itu, dan banyak pelajaran lex spesialis yang harus kita tekuni, karena itu semua dituntut dengan perubahan zaman kan. Oke, jadi kalau kita sudah berbicara banyak tentang bagaimana untuk masuk menjadi seorang kepolisian dan sebagainya, tapi ini luar biasa ya. Saya pengen ngebahas dulu tugas-tugas seorang polisi. Nah, kalau kita tahunya contohnya, kita mungkin orang awam mengenal beberapa saja Pak. Contohnya lantas, dan kalau cybercrime itu kita biasanya nonton di televisi begitu ya. Nah, kalau lantas kita tahu dia jaga di jalan, menertibkan lalu lintas dan sebagainya ya. Tapi saya pengen tahu tugas polisi secara keseluruhan atau umumnya itu apa sih Pak? Jadi tugas polisi itu sudah ada jelas. Polisi itu melayani, melindungi, mengayomi, itu yang pertama. Dan tugas polisi itu memang harus sepenuhnya mendedikasikan diri untuk masyarakat. Pelayanan, tugas polisi itu pelayanan. Secara garis besarnya itu. Nanti kalau sudah ada fungsi teknis, kesabara, itu ada tugasnya patroli, pengawalan, seperti itu. Jadi apakah ketika masuk kepolisian kita sudah lulus dalam pendidikan, itu nanti baru dibagi begitu Pak? Yang ini di lalu lintas, yang ini di yang mana begitu? Itu ada bagiannya Bu. Kalau di polisi ini ada sekarang, dulu namanya Kabak Administrasi, Kabakmin, tapi sekarang sudah dirubah menjadi SDM Sumber Daya. Nah, di situ itu kewenangan pimpinan. Jadi dilihat dari anggota ini bisa ditempatkan di mana begitu. Jadi seperti ada penyegaran lah begitu. Dan itu memang semua kewenangan pimpinan kalau bagian mutasi. Dan tentunya juga adik-adik di rumah pada penasaran nih, suka duka menjadi seorang polisi. Tapi jangan dijawab dulu, kita akan kembali setelah lagu berikut ini. Lagunya datangnya dari Al Ghazali featuring sama Chelsea Sania dengan Kesayanganku. Jika tak ada kamu menemani aku, dengarlah cinta, ku memanggil namamu di setiap malamku, ku memikirkan kamu. Aku sepi jika tak ada kamu. Aku mati jika engkau pergi. Dengarlah kesayanganku, jangan tinggalkan aku. Tak mampu jika ku tanpamu. Hatiku remuk redam jika tak ada kamu menemani aku. Dengarlah cinta, ku memanggil namamu di setiap malam, ku memikirkan kamu.
hatiku untukmu. Sembilan 92,5 MHz RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Masih di acara kita yang satu ini, masih di acara kelas inspirasi, masih bersama Pak Manek juga di sini. Dan tentunya juga buat adik-adik semuanya, waduh pasti lagi dengerin ya. Yang pada pengen menjadi seorang polisi, stay tune aja sampai di akhir acara, yaitu sampai di pukul 12 siang nanti. Nah, kita kembali lagi nih Pak mengenai suka duka Bapak dalam melayani masyarakat begitu. Oke. Kalau untuk suka dukanya kita, yang saya alami sekarang ya, kebetulan saya dapat tugas di desa kepulauan. Jadi kalau pas musim angin ya warga saya juga setengah mati, terutama di desa Landu Barat Daya itu kami tidak ada air. Dan sampai sekarang air minum itu masih diambil dari Pulau Rote. Oke. Begitu juga di Pulau Dana, di sana ada pasukan penjaga batas negara dari Angkatan Darat, dari Marinir, dan itu juga setengah mati. Cukup setengah mati karena pasokan air bersih itu kan harus ambil dari Rote. Dan kemudian di daerah Landu bagian selatan, Lohaen, itu juga ada penduduk, dan itu harus kita jama atau kita datangi karena itu masuk dalam wilayah tugas kita. Jadi selain jarak ya, jarak tempuh, kemudian untuk transportasinya melalui laut dengan cuaca sekarang angin timur ya sedikit susah ya. Sedikit susah. Tapi kemudian yang kita lihat itu bukan jarak tempuh atau susahnya, bagaimana perjuangan kita untuk melihat segala persoalan sosial yang ada dalam masyarakat binaan kita. Karena itu sudah menjadi suatu tanggung jawab dan perintah. Ya. Oke, berarti sukanya banyak ini ya. Kalau kita melakukan dengan senang ya, maka semuanya akan terasa easy untuk kita ya. Oke, dan ini berarti beberapa, kalau 1 bulan itu berapa kali mengunjungi yang nyebrang laut Pak? Kalau saya sudah, saya sebagai Babin Kamtibmas, polisi desa, jadi wajib. Nah di Babin Kamtibmas ini ada yang namanya desa binaan, desa sentuhan, begitu. Jadi desa Oisili itu sebagai desa binaan, kemudian desa sentuhan, desa Landu, desa Oebo, dan itu wajib kita kunjungi. 1 minggu itu 2 kali. Kalau ada kegiatan seperti sekarang ini pembagian BST, BLT, itu wajib polisi hadir dan kami harus sampai. Jadi untuk pastikan berapa kali tidak menentu, tapi memang harus kita datangi. Kalau bisa setiap hari seperti itu. Oke, jadi tapi saya penasaran ini Pak, Babin Kamtibmas ini artinya apa sih? Bintara, Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Oke, jadi seperti kepanjangannya kita sudah sedikit mengerti tentang artinya ya, maksudnya tugas-tugasnya juga ya. Jadi Babin Kamtibmas ini kan sudah dipersiapkan, ini program promoter dari Polri untuk langsung melekat dengan masyarakat. Ini kami menjadi bayangkara pembina begitu. Oke. Nah ini kalau ngomongin soal desa dan sebagainya, saya sudah juga penasaran mengenai program-program yang ada di Polres Rotendao, atau lebih tepatnya program-program yang ada di kepolisian begitu. Adakah program khusus dan sebagainya? Oh iya. Kalau sekarang Bapak Kapolres kita, AKBP Bambang Hariwibowo SIK MSI, beliau mempunyai program polisi pariwisata, dan memang itu sudah dari Mabes, dari Polda. Kebetulan desa binaan saya, desa Oisili, di Rote ini kan banyak tempat pariwisata. Selain Oisili, Telangan Nirwana, ada juga daerah Nemrala, Mulut Seribu, Tangga 300, ada beberapa di Baa, termasuk Tiang Bendera. Dan di situ kita wajib untuk menjual
produk rote, karena kami Babin ini diwajibkan untuk pakai sal rote. Oke. Nah, kenapa kita pakai sal rote? Karena kita orang rote dan kita harus menunjukkan identitas ya. kita. Jadi itu yang dilakukan oleh Bapak Kapolres. Ada juga yang namanya RIS program. Itu seperti apa? RIS program itu respect, kemudian empati, audible, clarity, dan humble. Menggunakan bahasa Inggris, tapi kita harus respect, itu kita merespon semua laporan pengaduan masyarakat dengan cara yang humanis. Kemudian kita harus menjemput, artinya kita memberikan pelayanan, kita berbicara sesuai bahasa yang dimengerti. Jadi pelayanan ini bisa lebih nyambung. Iya. Gitu. Dan apalagi? Dari Polres Rotendao juga, dari pimpinan kami, baik dari Kapolres sampai Kapolsek di Barat Daya, terutama di tempat saya, kami sering datang ke semua tempat wisata yang ada di desa kita. Kita memberikan edukasi yang baik terhadap warga, apalagi sekarang ini dengan keadaan pandemi COVID. Ya, jadi itu menjadi tanggung jawab kita memberikan himbauan-himbauan, pesan-pesan. Yang pertama itu kepada masyarakat yang ada sekarang menggunakan masker, itu yang pertama. Kemudian cuci tangan, jaga jarak, social distancing, physical distancing itu harus kita sosialisasikan ya tiap hari ya, seperti itu. Karena itu menjadi tanggung jawab kami. Apalagi kita menuju ke daerah masa yang baru, new normal ya. Jadi dari pimpinan memerintahkan kita sampai tingkat terbawah untuk tiap hari itu menghimbau kepada masyarakat agar bisa memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Iya, oke. Dan ini kalau berbicara soal tadi ini kita harus benar-benar menyampaikan segala sesuatu yang memang dimengerti oleh masyarakat. Nah, kalau biasanya kalau sudah berpindah sampai ke Landu, Oeseli, itu kan di depan-depannya mungkin anak-anaknya masih lumayan bisa bahasa Indonesia dan mereka berbicara bahasa Indonesia begitu, karena banyak yang sekolahnya di sini. Tapi bagaimana kalau kemudian kita mendapat ibu-ibu atau nenek-nenek yang udah lumayan usianya jadi mereka cuman bisa bahasa daerah saja. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Ya, kebetulan saya orang Rote. Jadi saya bisa berbahasa ibu, bahasa adat dengan baik dan benar. Jadi memang kami menyampaikan himbauan juga dengan bahasa adat juga, bahasa Rote juga. Artinya bisa dimengerti dan itu bersifat himbauan. Semua cara kita lakukan yang penting untuk kebaikan masyarakat gitu. Dan memang benar di daerah binaan kami, lansia-lansia itu ada yang sudah banyak yang tidak sekolah, kita harus mengakui itu. Dan mereka tidak bisa berbahasa Indonesia, tapi kan kita bisa minta tolong kepada anak-anaknya atau penduduk kita yang ada untuk memberikan pencerahan apa yang kita bicarakan supaya nyambung. Oke, luar biasa ya. Ini sesuatu yang baru sekali loh Pak. Jadi benar-benar pendekatannya secara personal, yang penting apa yang kita sosialisasikan bisa dimengerti dengan baik. Tapi saya juga penasaran mengenai kendala-kendala selain bahasa tadi kendala apa yang pernah gitu kan Bapak dapati di sela memberikan sosialisasi kepada masyarakat-masyarakat di beberapa daerah wilayah binaannya Bapak? Ya. Jadi kendala yang kita hadapi ini kan masyarakat yang masih sedikit mengerti tapi agak sedikit bandel. Ya, karena kita lihat dari pemerintah, dari kami polisi juga sudah membagikan masker, tapi ada yang masih kita ketemukan di jalan. Kemudian banyak pengguna yang belum tidak memakai helm. Itu masih kita ketemukan di jalan. Artinya kita menegur secara humanis saja, karena bagian kami bukan di bagian mengambil tindakan. Jadi kami cuma menegur, menyampaikan tentang penggunaan masker ini, helm juga, kemudian untuk berkumpul-kumpul di
lingkungan masyarakat itu sudah tidak ada lagi. Ya syukur mereka banyak yang sudah mengikuti. Jadi social distancing itu dengan fisikal itu sudah dilaksanakan dengan baik. Iya. Kekurangannya ada di masker. Tapi beberapa minggu ini ya kami melihat bahwa kesadaran orang Rote terutama di binaan saya sudah mulai bagus. Karena kami menghimbau terus diambil dari kepolisian, dari Babinsa, dari semua unsur yang ada mengingatkan, jadi sudah mulai bagus lah, sudah maksimal. Oke. Dan kalau boleh tahu nih Pak ya, satu desa binaan tadi 3 desa binaan ya. Kalau 3 desa binaan itu ada berapa polisi yang ditempatkan di sana? Apakah cuma 1? Ya, memang 1. Cuma 1? Ya. Waduh, berarti benar-benar kita harus independen ya bekerjanya ya. Berarti butuh usaha yang luar biasa ini. Yes. Oke, salut sekali ya. Nah, kalau berbicara soal tugas begitu ya Pak ya, apa sih perbedaannya tugasnya dari pertama ya sebelum COVID seperti sekarang ini dan seperti sebelum dan sesudah COVID, sesudah lagi ya, sebelum COVID dan sekarang pandemi COVID ini berjalan ini seperti apa perbedaannya? Contohnya kalau kami ya Pak ya, sekarang kan lebih simple gitu kan siarannya, contohnya banyak relay juga dan sebagainya. Nah, kalau di kepolisian seperti apa Pak? Sebelum COVID, masyarakat itu kan hidupnya normal. Iya. Kemudian yang menjadi kendala itu cuma acara-acara adat. Tapi sekarang masa pandemi ini kan semua acara ditiadakan. Iya. Memang kita untuk mengamankan mereka itu juga sedikit longgar, tapi ke masyarakatnya itu kita harus lebih intens, lebih sering ya. Lebih sering. Ya. Karena kita harus memberikan himbauan-himbauan ini terus. Karena kalau kita kecolongan maka bahaya, bagi saya bahaya. Dan ini menjadi suatu perintah dari atasan, pimpinan, perintah undang-undang, perintah Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, Bapak Kapolres. Kita harus tetap melekat dengan masyarakat. Jadi memang untuk acara ditiadakan, tapi kita harus memberikan edukasi ini tiap hari. Oke. Jadi sama, lebih berat ya. Sama. Oke, sama ternyata. Iya, karena memang kalau kita bekerja dengan hati begitu ya, tetap sama porsi pekerjaannya. Baiklah, kalau sekarang ini kan contohnya kalau kami mengikuti satu lomba itu akan ada dapat satu reward begitu ya. Nah, bagaimana dengan di kepolisian atau khususnya Bapak sendiri ya? Bapak ini luar biasa ketika penempatannya di 3 desa yang jauh sekali dari tempat tinggal Bapak, itu Bapak melakukannya dengan luar biasa, dengan hati yang senang. Apalagi saya juga followers di Facebooknya Bapak dan saya selalu melihat ya ketika di Pasar Busalangga dan sebagainya ya, dan saya juga merasakan keakraban begitu antara Bapak dan juga masyarakat binaannya Bapak. Nah, untuk saat ini ya, kita juga pasti untuk orang-orang pasti penasaran begitu. Adakah prestasi yang sudah Bapak raih atau reward lebih tepatnya ya, kayak appreciate dari pemerintah atau dari kepolisian untuk Bapak? Oke, baik, terima kasih. Untuk reward saya pernah mendapatkan di tahun kemarin. Ya. Saya menjadi polisi Babin penjaga batas negara. Ya. Dan di situ bukan saya sendiri, ada 3 pilar kita. 3 pilar itu terdiri dari Babinsa dan kepala desa. Kebetulan yang berangkat waktu itu saya dengan Babinsa dengan kepala desa Oeseli karena desa perbatasan. Ya. Dan di polisi ini ada namanya reward dan punishment. Ya. Dan itu penilaian itu dari tingkat atas, dari pimpinan. Dan saya yakini bahwa jika kita bekerja baik, pasti kita diperhatikan. Yeah. Dan sekarang kita sudah bisa lihat di semua media online, media streaming, banyak reward yang kita dapatkan. Bukan hanya kepolisian saja, di semua instansi seperti itu. Yeah. Jadi semua yang bekerja baik, bekerja dengan hati pasti diperhatikan. Dan itu kita lakukan. Kemudian bagi saya bahwa sebuah pengorbanan itu adalah sebuah kehormatan.
Jadi kita kerja saja, Tuhan melihat hati bagi saya. Terima kasih. Amin, luar biasa sekali kata-katanya ya. Baiklah Pak, ini tentunya juga nanti kita akan banyak bertanya lagi, mungkin tips untuk adik-adik semuanya di sesi terakhir kita yang ingin dan sedang berjuang pengen menjadi seorang polisi, karena itu adalah menjadi cita-cita. Ada juga teman saya mengatakan, oke lah kalau saya tidak jadi polisi saya tidak mau kerja apa-apa. Oke, tapi jangan dijawab nanti ya. Tentunya buat adik-adik semua yang penasaran begitu ya, tips dari Pak Manek di pagi hari ini untuk adik-adik yang sedang berjuang untuk menjadi seorang polisi. Jangan kemana-mana, kita dengerin dulu satu buah lagu datangnya dari Arizona dengan Roxanne. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne, never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Met her at a party in the hills, yeah. She just wanna do it for the thrill, yeah. Shorty drop a poodle with no top. But if I throw this money, she gon' drop. Ay. She don't wait in lines if it's too long. She don't drop the whip unless the roof fall. Only wanna call when the cash out. Only take the pic when the ass out. She from Malibu, Malibu. If you ain't got a foreign, then she laugh at you. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne, never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. In LA, yeah, got no brakes, yeah. Living fast, Ricky Bobby shaking bait, yeah. See the chain, yeah, it's a late, yeah. Swipe the chase, ooh, now she wanna date, yeah. Straight and no blue, on the coast, ooh. Shorty only like cocaine and Whole Foods, yeah. Snapping all up on the grandmas, going crazy. Now she wanna fuck me in the foreign, going, ayy. I'm from Malibu, Malibu. If you ain't got a foreign, then she laugh, it's true. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne, never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. About the way I was, did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't come out, don't start caring about me.
92,5 MHz RRI Radio Tangkap Bencana COVID-19 Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Dan masih di acara kita yang satu ini, yaitu tentunya di acara Kelas Inspirasi. Kali ini juga masih bersama Pak Manek di sini, yang tentunya juga sudah berbagi banyak bersama kami di sini ya. Halo Bapak. Ya. Masih semangat? Masih. Luar biasa. Jadi ini di sesi terakhir ini tentunya juga adakah tips-tips yang pengen Bapak bagikan kepada adik-adik? Tetapi sabar dulu Pak, kita flashback lagi ke pertanyaan yang ingin saya tanyakan tadi, tapi saya lupa begitu ya. Ini kan tadi Bapak sempat mengatakan juga kalau kita bisa dikeluarkan begitu walaupun kita sudah menempuh pendidikan begitu ya di kepolisian. Nah, ini bolehkah saya tahu, dan ini juga sekaligus buat adik-adik semuanya yang sedang berjuang untuk menjadi seorang polisi, supaya lebih berhati-hati saja, kesalahan-kesalahan apa saja begitu Pak yang tadi dibilang fatal dan sebagainya yang bisa membuat kita dikeluarkan. Oke, baik. Jadi setelah kita mengikuti pendidikan itu sudah ada peraturan terduksis dan itu jelas. Kemudian semua pelanggaran yang artinya tindak pidana, karena menjadi seorang siswa itu masih dianggap itu belum 100% menjadi polisi, itu masih dibentuk. Artinya kita polisi saja yang aktif melakukan pelanggaran disiplin juga bisa di PTDH, karena semua ada regulasi yang mengatur kita. Jadi bagi saya, siapa saja atau pemuda Rotendao, pemuda kita sekarang yang ingin menjadi seorang polisi harus menyiapkan diri dengan benar. Yang pertama, takut Tuhan, itu yang pertama. Kemudian jaga kesehatan, belajar dengan baik, dan siapkan dirimu untuk masa depanmu. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kan benar. Dan menjadi seorang polisi adalah suatu profesi yang mulia bagi saya. Dan di polisi ini tempat untuk mengabdi, bukan mencari segala sesuatu yang besar, tidak. Ini semata-matanya tugas pelayanan, ini panggilan tugas. Dan dalam pendidikan itu banyak hal yang harus kita lakukan dan harus kita patuhi. Karena kita dididik, dibentuk, dan akan menjadi seorang bayangkara yang baik dan benar. Bukan hanya baik saja tapi benar. Dan itu hal-hal yang dibutuhkan. Karena kita lulus seleksi, maka kita menjadi pilihan yang terbaik, yang dilihat oleh kepolisian, oleh negara. Dan itu dituntut sampai kita pensiun. Kita kerja harus sesuai, dan memang itu yang harus kita lakukan, begitu. Oke, jadi untuk menjadi seorang polisi, dan seperti yang tadi ya dikatakan juga, kalau kita lulus dengan peringkat yang bagus, kita kan contohnya disuruh memilih begitu. Apakah itu memang salah satu hadiah yang didapatkan, kita harus memilih, kita bisa memilih begitu? Atau ada lagi hadiahnya nanti biar adik-adik di rumah juga pada semangat begitu? Jadi di awal tadi saya bilang, saya kebetulan mendapatkan juara waktu itu. Jadi kita dikasih reward, penghargaan, silakan memilih tempat tugas kita. Ada juga dari Rote, mau ke Rote bisa, atau dari Flores, atau di mana kita punya, asal kita bisa pilih ke tempat itu. Yang penting kita berprestasi. Nah, begitu. Jadi ada kelebihan ya kalau kita masuk dalam 10 besar itu ya. Ini mungkin menjadi yang terakhir Pak. Mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan untuk adik-adik yang baru punya niat untuk menjadi seorang polisi dan juga lagi sedang berusaha untuk menjadi seorang polisi. Untuk semua pemirsa, pemuda-pemudi Rotendao dimanapun berada, melalui acara di RRI ini, saya hanya mau menyampaikan bahwa pengumuman polisi ini ada pembukaan tiap tahun, itu ada di online, kemudian di Polres, di Polsek-Polsek, itu semua formulirnya ada dibagikan. Kalau bersaudara yang punya kendala atau tidak tahu informasi, orang tua silakan datang ke Polres di bagian SDM, sumber daya itu ada. Kemudian bisa juga ke Polsek menanyakan kepada anggota Polsek siapa saja polisi yang kalian temui, terutama kebetulan saya Babin Kamtibmas, bertanyalah kepada Pak Babin.
Okay. Nah, maka Pak Babin itu punya tanggung jawab lebih untuk mengambil formulir, mengarahkan. Jadi sekarang ini dunia terbuka. Dan dimanapun polisi ada, kalau anak-anak dari Bapak Mama sekalian ingin menjadi seorang polisi seperti kami, silakan bertanya. Pasti dibantu. Begitu. Nanti kami membantu mengarahkan, baik dari mengisi formulir, kemudian administrasi surat-surat apa-apa yang harus dilegalisir. Tapi yang lebih utama, anak-anak yang ingin jadi polisi itu siapkan dirinya. Ya, harus olahraga terus, kemudian makan yang bergizi, jaga kesehatan, dan melakukan perbuatan baik. Takutnya di saat kita lulus polisi, tadi saya bilang ada tindak pidana yang kita lakukan, itu bahaya. Kemudian di polisi ini ada istilahnya SKCK, kelakuan baik. Catatan kriminal itu kan ada. Nah, kalau kita mempunyai catatan itu, maka cita-cita kita bisa hilang. Jadi buat adik-adik kita, saudara kita dimanapun berada yang ingin menjadi polisi, silakan. Ayo kita berlomba-lomba menjadi bayangkara yang baik, menjadi abdi negara dengan mengikuti prosedur-prosedur yang ada. Saya yakin kalau kita punya cita-cita, pasti kita bisa berhasil. Karena cita-cita itu sudah 75% keberhasilan. Nah, itu yang saya yakini dan itu terjadi. Dan kita pemuda Rote, pelajar yang sudah kelas 3 yang sudah tamat, ayo datang, polisi ini terbuka dan kami siap melayani. Kami siap memberikan informasi apa saja itu. Begitu, di Polres Rotendao sangat siap, di polsek-polsek terutama Polsek Rote Barat Daya, tempat tugas saya, itu kami sudah siapkan formulir. Kami siap membantu memberikan semua arahan yang menyangkut dengan pembukaan polisi. Dan semua polsek di Rotendao seperti itu. Oke. Jadi sangat-sangat welcome ya untuk bertanya dan sebagainya. Baiklah Pak Manek, ini sesi terakhir kita. Terima kasih banyak sudah mau berbagi di sini. Dan tentunya juga adik-adik di rumah bahagia sekali karena bisa mendapat masukan dari Pak Manek di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati tugas dan pelayanan Bapak ya. Oke. Baiklah saudara pendengar dimanapun Anda berada, kalau Pak Manek bisa 3 kali mencoba untuk menjadi seorang polisi, nah bagaimana dengan Anda? Apalagi Anda yang baru gagal 1 kali ya, bisa mencoba lagi 2 atau 3 kali ya. Siapa tahu kali ketiga Anda bisa lolos juga ya. Baiklah, dan kita sudah harus berpisah di acara yang satu ini. Langsung saja saya Dina Yulianti dan segenap kru Nusa Lote yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang. Selamat melanjutkan aktivitas Anda di siang hari ini. Have a great day and see ya. Baru saja kita ikuti kelas inspirasi bersama RRI. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. 1, 2, 3, kelas ditutup. Kelas ditutup. Dalam wabah bencana ini, kita semua belajar lagi. Syukurilah hidup ini, berdoa untuk Indonesia. Kembalilah pada yang esa, hormati dan cinta sesama. Jaga lingkungan alam dunia, ubah pola hidup dan kerja. Ayo lawan virus corona, gotong royong sadar bersama. Jaga diri, jaga sesama, selamatkan Indonesia. Setiap orang sama berharga, tanggung jawab tugas bersama. Dengarlah anjuran pemerintah, jaga jarak, tinggal di rumah. Terima kasih dokter, perawat, dan semua pihak yang peduli. Lintas golongan, suku, agama, Anda semua pahlawan bangsa.
depan pasti ada semangat Indonesia. Tetap semangat Indonesia. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun, dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19.